Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsina CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Saya saat ini akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsina CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak Puji Cahyobuana selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Fembe Andi Romaita selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik untuk melengkapi tugas aksi nyata di 2.3. Saat ini saya mengajak rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jenny Eko Wahyu Puspitan dari Eskap Nurse. Di sini saya bertugas sebagai guru produktif keperawatan. Terima kasih Ibu Jenny. Saat ini saya akan melakukan berbagai kegiatan di supervisi akademik. Ibu Jenny, nanti ya Ibu, nanti di kegiatan supervisi akademik ada 3 proses yang akan kita lalui Bu. Yang pertama ada praobservasi. Nanti saya akan menanyai terkait kesiapan Ibu Jenny sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian observasi, saya lihat di dalam kelas bagaimana Bu Jenny nanti mengajar. Nanti selanjutnya akan saya lakukan tindakan pasca observasi, mengevaluasi hasil pembelajaran. Bu Jenny, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sin. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Jenny. Iya, Ibu. Oh ya Bu Jenny, seperti minggu sebelumnya ya saya sudah menyampaikan bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik. Kemudian Bu Jenny meminta hari ini ketemu dengan saya ya, untuk betul, membahas persiapan sebelum besok saya supervisi ya, langsung di kelas begitu ya Bu Jenny ya. Bu Jenny, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait supervisi akademik Bu Jenny. Yang pertama, nanti kita akan ada tahapan praobservasi. Nanti saya menanyai Bu Jenny, kemudian menanyakan bagaimana sih kesiapan Bu Jenny dalam dalam melakukan begitu ya, pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan observasi. Di situ saya akan melihat bagaimana Bu Jenny melakukan pembelajaran bersama anak-anak. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan tindakan pasca observasi. Nanti saya ketemu Bu Jenny lagi, kita saling sharing, kita saling refleksi. Begitu Bu Jenny? Iya, Ibu. Terima kasih atas informasinya ya, Bu. Iya. Oh ya Bu Jenny, hari ini yang pertama kali kita akan melakukan tahap praobservasi ya Bu. Nanti di tahap praobservasi ini kita akan berdiskusi, akan berbagi ya untuk membahas tentang apa yang akan Bu Jenny besok lakukan di supervisi. Bu Jenny, kira-kira apa sih harapan Bu Jenny untuk pertemuan kita ini di proses praobservasi? Iya, Bu Sin, terima kasih sebelumnya sudah mengadakan kegiatan ini. Saya sangat berharap kegiatan ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Terus saya sudah tahu apa saja yang harus disiapkan saya untuk nantinya akan ada kegiatan supervisi besok bersama dengan Bu Sin. Bu Jenny, kira-kira besok Bu Jenny mau memberikan materi apa ini kepada anak-anak? Iya Bu Sin, jadi besok rencananya Bu Sin, saya akan memberikan materi tentang forbidden atau nama lainnya merapikan tempat tidur pasien. Terus nanti anak-anak akan saya tampilkan video dan akan ada diskusi kelompok Bu Sin. Oke. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang besok ingin dicapai Ibu? Iya, dari saya harapannya siswa itu bukan hanya sekedar mengetahui tentang forbidden itu sendiri, tapi mereka mengetahui sebetulnya itu kebutuhan pasien itu melalui teknik seperti apa yang pas untuk pasien-pasien, karena kadang ada beberapa pasien dengan kebutuhan khusus yang memang diperlukan, kemungkinan pasiennya tidak bisa dipindahkan atau dan sebagainya. Nah itu mereka minimal bisa menganalisis gambaran kebutuhan pasien untuk melakukan tindakan yang tersebut.
Jadi intinya nanti anak-anak tahu ya begitu ya. Kira-kira tindakan mengganti spraynya ini yang bagaimana? Tergantung kondisi pasien. Tergantung gitu ya. kondisi pasien, betul. Bu Jenny tadi sudah menyampaikan ya materi yang akan disampaikan apa, tujuannya apa. Kemudian Bu Jenny, area apa sih yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini Bu Jenny? Ya Bu Sin, jadi sebetulnya dari awal yang jelas siswa itu harus memahami tentang pengertian dari verbal itu sendiri. Terus nanti ada beberapa metode atau teknik-teknik dalam melakukan tindakan verbal itu sendiri. Terus nanti siswa akan kita berikan video dan gambar ya Bu Sin, untuk mereka bisa menganalisis. Jadi mereka nanti bisa mengembangkan critical thinking-nya mereka, ibaratnya bagaimana kondisi pasien yang sedang terjadi itu baiknya menggunakan metode yang mana. Terus selanjutnya nanti kan mereka melakukan diskusi kelompok ya Bu Sin. Nah, di situ kita kembangkan secara kemandiriannya mereka, secara gotong royongnya mereka. Selanjutnya bagaimana mereka menentukan permasalahan yang sedang ada terjadi pada pasien untuk menentukan apa yang pas dilakukan untuk pasien tersebut. Jadi cukup luas Bu Sin areanya. Oh ya, jadi di sini yang ingin dikembangkan ya tadi yang saya tangkap ya Bu Jenny, yang pertama terkait critical thinking ya, bagaimana anak menganalisa, kemudian anak bisa mandiri begitu ya dan bergotong royong bersama teman-temannya, berkolaborasi lah ya intinya ya untuk bisa menentukan ini sih apa yang akan dilakukan. Kemudian mungkin tadi yang terakhir ini ya membuat keputusan begitu ya, membuat keputusan yang mungkin bertanggung jawab begitu ya, begitu ya. Jadi ada rasa di mana mereka itu memutuskan suatu yang tepat dan mereka bertanggung jawab betul tidak keputusan itu sudah tepat atau belum untuk pasien yang sesuai dengan kasus yang sudah diberikan kepada mereka. Oh iya oke Bu Jenny. Ini strategi apa yang sudah Bu Jenny persiapkan? Ya Bu Sin, jadi saya sudah melakukan pengkajian dan saya sudah mengecek langsung kepada siswa. Kondisi siswa sekarang apalagi SMK ya Bu Sin ya, itu sekarang mereka itu cenderung lebih banyak ke audio dan visual, bukan hanya cuma sekedar audio atau bukan cuma sekedar mendengarkan aja atau melihat visual atau hanya sekedar gambar kayak gitu, tapi sudah gabungan antara audio dan visual. Terus bukan hanya cuma audio visual, tapi mereka juga kinestetiknya juga mereka terbangun kepengen banget praktek kayak gitu. Jadi itu semua harus betul-betul dikombin antara audio, visual dan kinestetik. Jadi untuk besok kemungkinan besar saya akan mengkombinasi itu semua. Jadi nanti akan ada gambar, akan ada video, bukan hanya sekedar audio, bukan hanya sekedar visual, tapi juga saya fasilitasi untuk diskusi. Setelah itu ada prakteknya atau ada kinestetiknya kayak gitu. Ya, jadi panjenengan sudah melakukan pengkajian terlebih dahulu ya, atau menganalisis tentang gaya belajar siswa ya, yang ada audio, visual dan kinestetik, dan ternyata anak-anaknya panjenengan itu lebih cenderung ke malah ketiga-tiganya begitu. Ada audio, ada visual dan ada kinestetik gitu. Jadi memang anak sekarang ya Bu Sin ya, gaya belajar itu kan kita kalau dulu kan kita tahunya hanya sekedar mendengarkan kayak gitu ya Bu Sin ya, mencatat dan sebagainya, tapi ternyata gaya belajarnya anak sekarang itu sudah mulai berkembang Bu Sin, apalagi SMK kayak gitu. Sekarang udah banyak sekali yang kepengennya setiap kali pembelajaran itu mereka kepengennya ke arahnya audio visual, dan bergabung juga mereka juga kepengen buat praktek kayak gitu. Kinestetiknya juga ada keinginan itu kayak gitu. Jadi seperti saya itu harus bisa mengkombinasi itu semua Bu Sin. Oh iya Bu Jenny. Bu Sin, ini saya serahkan, ini RPP yang sudah saya buat Bu Sin. Mohon dipelajari. Di situ sudah saya sesuaikan dengan apa yang sudah Bu Sin sosialisasikan kepada teman-teman pada saat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus selanjutnya ada KSE, terus selanjutnya ada tentang budaya positif apa Bu Sin? Oh iya betul. Itu sudah saya sesuaikan di situ. Untuk yang berdiferensiasi juga sudah saya sesuaikan, berdiferensiasi secara konten. Di situ saya jelaskan bisa anak-anak itu memilih mau pakai video atau mau gambar dan sebagainya, itu sudah saya sesuaikan. Terus selanjutnya diferensiasi
proses itu juga sudah saya siapkan prosesnya. Nanti anak-anak itu bebas memilih kasus yang akan mereka diskusikan di sini. Jadi mereka bisa ada banyak sekali jenis kasus, gambar-gambar kasus, nanti mereka bisa memilih. Terus selanjutnya produknya, diferensiasi produk ya Bu Sin, itu nanti juga siswa itu hasil yang mereka diskusikan, mereka bisa bentuknya bisa berupa portofolio nanti, atau mereka bentuknya yang nanti dipresentasikan PowerPoint, atau mereka mau langsung mempraktekkan setelah itu baru menjelaskan kayak gitu. Saya juga sudah ada di situ. Jadi silahkan monggo Mbak Pusin mau pelajari untuk besok supervisi. Untuk KSE-nya di awal pembelajaran di kesadaran diri sudah dipraktekkan Ibu? Iya Ibu. Sudah pernah juga sebelum besok saya supervisi? Iya Ibu, ini kebetulan saat Busin setelah melakukan supervisi, supervisi mohon maaf Busin, sosialisasi dulu ya, dulu berarti pernah melakukan sosialisasi dengan teman-teman. Itu ibaratnya kami coba untuk latihan di kelas seperti itu. Jadi yang di sini pun saya coba ulang kayak gitu. Semoga sih anak-anak tidak masih ingat kayak gitu. Terus itu pasti ada efek positifnya lah ke anak-anak. Jadi kita ulang lagi di RPP saya. Jadi terkait bagaimana kesadaran diri dan sebagainya begitu sudah Bu. diterapkan di sebelumnya. Jadi ini di supervisi ini panjenengan sudah latihan maksudnya ini sudah sering dilakukan, cuma kebetulan saat ini saya lihat secara langsung Siapa tahu dengan dilihat secara langsung dengan Busin ibaratnya apa yang kemungkinan ada yang kurang atau yang memang harus ada yang diperbaiki, pasti nanti ada tambahan lah dari Busin setelah dilakukan supervisi dengan Busin. Sama-sama Bu Jen, kita juga sering belajar ya. Saya juga mungkin lupa-lupa setelah melihat Bu Jen, oh ternyata lebih kreatif dalam berdiferensiasi gitu ya. Penguatan KSE-nya sampai budaya positifnya dikembangkan lagi nih, begitu ya Bu Jen ya. Sama-sama Bu Jen. Oh ya Bu Jen, kira-kira masih ada nggak sih yang ingin Ibu tambahkan? Iya Bu Sin, jadi mungkin yang sedikit ingin saya tambahkan ya Bu Sin, untuk sharing aja sama Bu Sin. Mungkin ada beberapa yang saya masih pikirkan, terutama untuk nanti proses diskusi kelompok dengan anak-anak itu. Saya takut ada kemungkinan siswa itu nanti, karena ini kan berdiferensiasi ya Bu Sin, jadi kan siswa dibebaskan untuk memilih kasusnya. Nah saya takutkan nanti siswa itu saking bebasnya nanti bisa saja kelompok yang besar, beberapa kelompok itu memilih kasus yang sama kayak gitu. Cuma memang sudah sedikit saya pertimbangkan Bu Sin. Bu Jenny menyampaikan terkait siapa tahu rebutan kasus atau kasusnya bahkan sama begitu ya gitu. Nah, ketika nantinya hambatan ini terjadi di mana anak itu satu kelompok itu dengan kelompok lain ada yang kasusnya sama, kira-kira Bu Jenny sudah punya solusi tidak untuk mengatasi hal tersebut? Kemungkinan sih solusi dari saya ini untuk meminimalisir terjadinya seperti itu ya Bu. Mungkin kalaupun sama itu saya batasi juga paling hanya 2 kelompok lah ibaratnya kayak gitu. Karena kan saya bagi beberapa banyak kelompok kayak gitu, takutnya seperti itu. Jadi mungkin saya minimalisir seperti itu. Terus saya sih mungkin pertimbangannya ke anak itu nanti kemungkinan analisisnya pun walaupun kasusnya sama pasti berbeda seperti itu Bu. Mungkin gambaran saya sih seperti itu. Saya rasa semua kasus pun pasti mereka juga tertarik dengan kasus-kasus yang lain seperti itu. Oke Bu Jen. Tadi sudah saya cek ya, RPP-nya memang sudah berdiferensiasi ya, sudah saya lihat ada diferensiasinya di situ, juga sudah terlihat pampang ya. Oh ada diferensiasi konten, proses dan produk, kemudian ada KSD-nya juga yang dikembangkan dan budaya positifnya juga gitu ya. Semoga besok Bu Jenny bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Berarti besok seperti jadwal berarti ya Bu Jenny ya, betul, kita akan bertemu di setelah istirahat pertama begitu betul, ya. Jadi setelah istirahat pertama, Bu Jenny akan masuk ke kelas dan saya akan mendampingi Bu Jenny. Iya. Apakah sudah disampaikan ke anak-anak bahwa besok saya akan masuk ke kelas mendampingi Bu Jenny? Saya sudah menyampaikan sama anak-anak karena takutnya nanti anak-anak kaget ada guru yang mendampingi di belakang gitu. Tapi mereka karena sudah paham, jadi sudah kenal sama Bu Jenny juga. Jadi mereka nggak ada kekhawatiran apa. Itu pun nanti kita sifatnya mengalir aja, bukan
seperti biasa ya Bu Iya, ya. seperti ngajar Seperti ya, ngajar iya. ya, Bu. Nanti akan saya ikut masuk lah ya, menyampaikan iya. ya ke anak-anak bahwasanya di situ saya hanya melihat Bu Jenny saja, Iya. ya tidak akan mengintervensi apapun Iya, gitu ya. iya. Oh ya Bu Jenny, semoga besok lancar ya Bu Jenny ya. Semoga apa yang direncanakan semuanya bisa tercapai begitu ya. Terima kasih Bu Jenny. Sama-sama, Bu Sin. Ya, sampai ketemu besok. Iya. Sehat-sehat terus Bu Amin, Jenny. Bu Sin. Terima kasih. Ya, demikian proses dari pasca observasi. Besok saya dan Bu Jenny akan melakukan observasi. Saya akan melakukan observasi di kelas Bu Jenny terkait materi yang akan besok Bu Jenny sampaikan di mapelnya Bu Jenny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini pembelajarannya Bu Jen. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Sebelum kita, yang mau memimpin berdoa, ketua kelas Mbak Nadia ya. Iya, Mbak Nadia, silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak ibu, hari ini ibu cek dulu ya siapa yang hadir ya. Teman-teman semua yang ada di sini, yang temennya nggak hadir, siapa? Charlie Adeka Charlie Adeka, kenapa? sakit. Kok sakit? Terus siapa doa teman-teman yang hari ini sakit dan nggak masuk, semoga besok bisa masuk ke kelas kembali dan bisa belajar dengan kita semuanya ya. Amin. Untuk hari ini ibu sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin menanyakan kepada teman-teman yang ada di sini atau anak-anak ibu semuanya, gimana sih perasaannya hari ini? Apakah hari ini ada yang merasakan sangat bahagia? Adakah yang hari ini merasakan sedih? Adakah yang hari ini sedang merasakan marah? Adakah hari ini yang sebenarnya kepingin nangis? Ya, nanti ibu kasih contoh gambar yang di papan tulis. Nanti teman-teman bisa menggambarkan perasaan sesuai dengan gambar yang nanti ibu tunjukkan. Ya, ini ibu bagikan kertas. Silakan nanti digambar sesuai dengan perasaannya teman-teman ya. Baik, hari ini saya sangat merasa bertemu dengan teman-teman, bisa belajar bersama dan bisa beraktivitas hari ini. Oke, tepuk tangan buat Restu. Hari ini Restu merasakan senang karena hari ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa melaksanakan pembelajaran pagi hari ini yang jelas diberikan kesehatan, ya kan? Iya. Setelah teman-teman tadi sudah menceritakan perasaannya teman-teman pada saat hari ini di kelas, selanjutnya kita akan melakukan teknik stop ya. Teknik stop itu tujuannya adalah biar kalian semua yang ada di sini bisa rileks, bisa fokus dalam belajar ya. Baik, kita mulai sekarang ya. Dicoba untuk latihan memejamkan mata terlebih dahulu. Yuk, matanya merem dulu sekarang, latihan mata merem. Yuk. Ya, teman-teman boleh buka matanya semuanya. Gimana perasaannya? Lebih tenang? Ya. Lebih rileks? Ya. Hari ini Ibu akan memulai materi yang baru, yaitu tentang pembelajaran tentang verbeden. Oke. Sebelum memulai ke verbeden, aku menanyakan nih, minggu lalu teman-teman masih ingat pembelajarannya tentang apa? Masih. Apa coba? Tentang TTV? Iya. Kalau masih ingat TTV terdiri apa aja? Tekanan darah, Suhu, nadi, lagi atau? Setelah tadi Ibu menanyakan
kemarin pembelajarannya apa, hari ini Ibu akan menerangkan atau memberikan pembelajaran tentang perbedaan. Sebelum Bu Jen memberikan pembelajaran tentang perbedaan, hari ini silahkan bukunya dibuka, pulpennya disiapkan, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ya, setelah menjawab soal pretest, teman-teman semua nanti akan Ibu putarkan video ya, 2 buah video tentang teknik tindakan melakukan perbedaan. Nah, apa beda video pertama sama video kedua? Oke, yang pertama yang ada pasiennya. Yang pertama ada pasiennya, betul. Yang kedua tidak ada pasien. Nah, itu ada 2 teknik tindakan perbedaan atau 2 cara melakukan tindakan perbedaan atau mengganti spray. Bisa dengan ada pasien di atas tempat tidur atau bisa juga dengan pasien yang berpindah dari tempat tidur ke kursi dulu ya, atau bisa ke kursi roda atau ke kursi yang di sekitar pasien ya. Nah, terus selanjutnya sekarang tugas yang nanti akan teman-teman diskusikan di kelompok. Teman-teman semuanya tadi sudah lihat videonya ya? Sudah. Setelah lihat videonya, sekarang lihat gambar yang Ibu tampilkan ya. Di sini ada beberapa gambar. Ini gambar selanjutnya. Itu siapa yang di belakang? Perawat atau susternya. Pasiennya sedang apa? Duduk di mana? Kursi roda. Kalau gambar yang tadi yang pertama pasiennya duduk di mana? Di bed atau tempat tidur. Nah, sekarang yang nanti akan teman-teman diskusikan dan nanti demonstrasikan adalah silahkan nanti diskusi ya. Setiap kelompok silahkan mendiskusikan dari beberapa jenis gambar yang ada di atas ini yang sudah Ibu share ke teman-teman semua. Nanti Ibu bagikan ke kalian semua. Itu kalian boleh pilih salah satu ya. Bebas, kalian boleh pilih salah satu. Setelah kalian memilih gambarnya, kalian pilih salah satu. Setelah itu kalian juga dibebaskan memilih teknik yang tepat ya, teknik yang tepat, baik itu yang ada pasien di atas tempat tidur atau pasien yang tidak atau mengganti spray yang tidak ada pasien di atas tempat tidur. Kalian bisa memilih 2 teknik itu ya. Kalian juga bebas memilih, silahkan mau pasien yang mana ya, yang sesuai dengan tim atau kelompoknya kalian. Setelah itu kalian catat alasannya kenapa kalian memilih pasien itu dan kenapa teknik itu yang kalian ambil atau teknik itu yang dirasa tepat untuk pasien kalian. Begitu? Ya. Waktu diskusinya Ibu beri waktu sekitar 30 menit cukup? Cukup. Oke, Ibu kasih waktu diskusi selama 30 menit. Nanti perwakilan masing-masing kelompok sudah siap, pasiennya sudah siap, perawatnya, dan siap sebagai tim atau sebagai salah satu jadi keluarga pasien atau salah satu nanti sebagai yang menjelaskan hasil diskusi. Untuk kelompok yang lain silahkan siapkan pertanyaan untuk teman-teman yang nanti maju ke depan ya. Gunakan pertanyaan yang baik. Terus kita jangan sampai kita menanyakan pertanyaan yang menyinggung hati temennya ya. Kalau nanti temennya ada kesulitan dalam menjawab, kita saling bantu ya. Begitu, silakan berdiskusi satu kelompok, masing-masing kelompoknya. Ya, dimulai ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai
hasil diskusinya teman-teman semuanya. Kita tadi sudah berdiskusi bersama ya? Ya. Tadi kita sudah mendemonstrasikan bersama-sama ya? Ada 2 jenis tindakan, apa aja tadi? Pasien yang ada di atas tempat tidur, yang kedua yang tidak ada tempat tidur. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi di tindakan forbidden atau tindakan mengganti spray ya, ada 2 jenis tindakan, yaitu unoccupied bed, yaitu yang ada di tempat tidur ada pasien di atasnya. Yang kedua occupied bed atau yang tidak ada pasien di atasnya ya. Oke, tadi di kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ada beberapa tindakan yang harus kita diskusikan atau kita simpulkan dan kita harus perbaiki. Nah, karena apa? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan forbidden. Yang pertama, bersih. Selanjutnya, yang kedua, membawa linen sesuai kebutuhan. Tadi bawa linennya sesuai kebutuhan enggak? Sesuai ya. Baskan. Tadi ada ya kelompok yang mengibaskan, ada nggak? Ada. Mengibaskan itu contohnya seperti apa, Bu? Seperti ini tadi yang kayak gini ya. Betul? Tadi ada kan kelompok yang masih seperti itu? Ada. Jadi ada beberapa yang harus kita simpulkan dan kita diskusikan kembali. Nah, ini nih yang harus benar-benar diperhatikan. Terus tempatkan linen kotor yang ada jangan di atas tempat tidur pasien, di meja atau bahkan di troli. Kenapa kok seperti itu? Karena kotor, karena kemungkinan nanti adanya penyebaran virus ya. Begitu ya. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Sin. Gimana kabarnya hari ini Bu Jenny? Alhamdulillah baik. Bu Sin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik juga ya Bu Jenny ya. Iya, Oh ya Bu Jenny, lagi sibuk nggak ini Bu? Ini kebetulan hari ini saya tidak mengajar, Jadi santai. Oh alhamdulillah, jadi kita bisa ngobrol ya Bu Iya, ya. Bu Sin. Oh ya Bu Jenny, seperti sebelumnya ya sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi lagi di bagian paling akhir, yaitu supervisi pasca observasi. Kebetulan kemarin saya sudah mengobservasi langsung di kelas, dan hari ini kita akan ngobrol ya, berbincang-bincang terkait bagaimana sih kemarin Bu Jenny itu melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana Bu Jenny? Siap apa enggak ini? Ada deg-degan Bu Oh Sin. iya, Tapi insya Allah bisa. Bu Jenny, yang pertama harapannya apa sih dari perbincangan kita ini Bu Jenny? Bu Sin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Sin yang sudah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran saya di kelas. Yang jelas saya punya harapan yang besar di kegiatan ini, banyak kritik dan saran yang saya harapkan dari Bu Sin, terus untuk pengembangan diri saya agar saya menjadi lebih baik pada saat proses pembelajaran. Sama-sama ya Bu ya, kita Iya. sama-sama sedang berkembang ya, kita sama-sama belajar saja nih Bu. Nggih. Oh ya Bu Jenny, dari yang kemarin Bu Jenny sudah mengajar ya, bagaimana sih perasaan Bu Jenny kemarin setelah pada saat diobservasi? Jadi kemarin yang dirasain, mungkin kalau supervisi itu sebetulnya nggak cuma dari kemarin dari Bu Sin aja ya Bu. Mungkin kita berdua juga sudah terbiasa di supervisi seperti itu. Iya. Tapi kemarin tuh betul-betul rasanya yang jelas, yang pertama senang saya dipilih oleh Bu Sin untuk diobservasi. Yang kedua deg-degan, takut ada yang kurang atau ada yang kurang pas lah ibaratnya kayak gitu, karena mungkin apa yang sudah selama ini saya lakukan itu mungkin ada kurangnya ibaratnya kayak gitu.
Dan dari Bu Jenny kan sudah lagi proses pembelajarannya, sedang sambil belajar kan ibaratnya sudah tertata dengan baik lah ibaratnya. Jadi banyak rasa pikiran bahwa udah bener apa belum ya kayak gitu. Jadi intinya rasanya seneng plus deg-degan gitu Iya, ya, mungkin khawatir ya karena iya. dilihat ya gitu ya. Oke Bu Jenny. Bu Jenny kemarin pada saat Bu Jenny saya lakukan di pra observasi ya, Bu Jenny sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai begitu ya. Kira-kira pada saat kemarin pelaksanaan apakah sudah tercapai apa belum? Ya Bu Sin, jadi pada saat saya melakukan pembelajaran ya Bu Sin, untuk tujuan yang saya harapkan, alhamdulillah beberapa sudah tercapai Bu Sin. Khususnya siswa itu mampu, kemarin kan saya materinya tentang perbedaan ya Bu Sin. Iya betul. Jadi kemarin saya harapannya siswa itu mampu mengetahui tentang perbedaan itu sendiri. Kalau saya lihat kemarin waktu proses pembelajaran anak-anak sudah mengetahui lah, memahami kayak gitu. Terus yang kedua, siswa itu mampu menganalisis. Jadi bukan hanya cuma mengetahui tapi menganalisis tentang macam-macam tindakan perbedaan itu sendiri. Terus selanjutnya siswa itu bisa tahu kondisi pasien yang pas dilakukan teknik apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu perbedaan itu apa, macamnya apa, tapi siswa itu jadi tahu kondisi pasien yang seperti ini itu bagusnya itu pakai teknik yang mana gitu. Itu kemarin sudah tercapai, alhamdulillah. Oh, jadi biar saya simpulkan ya Bu ya, jadi dari yang tadi disampaikan Bu Jenny intinya tujuannya sudah tercapai gitu ya. Anak-anak sudah tahu apa itu teknik verbeden, apa itu verbeden, bahkan anak itu sudah bisa menentukan tadi yang disampaikan, menentukan tekniknya disesuaikan dengan kondisi pasien gitu nggih. Oh ya Bu Jenny, selanjutnya kemarin juga Bu Jenny menyampaikan terkait strategi nih, strategi pembelajaran yang dipersiapkan. Kira-kira bagaimana kemarin pelaksanaannya Bu Jenny? Iya Bu Jenny. Untuk strategi kemarin saya sudah saya jelaskan Ibu waktu di awal. Jadi ada beberapa strategi yang sudah saya lakukan, termasuk saya mengkaji gaya belajar anak dan sebagainya. Itu saya itu kemarin menilai di proses pembelajaran saya itu masih ada yang belum maksimal Bu Sin di strategi saya, khususnya itu ke bagian pengendalian siswa. Jadi siswa itu masih belum fokus dalam proses diskusi Bu Sin. Jadi pada saat proses diskusi itu masih ya kembali lagi ke siswa ya Bu Sin ya, kadang masih ada yang suka ngobrol sendiri, masih ada yang main HP kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Hanya mungkin fokus siswa yang harus betul-betul kita luruskan lagi ibaratnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada beberapa yang harus saya kaji kembali, termasuk gaya belajarnya anak. Mungkin ada mereka itu sukanya itu kan kemarin saya sampaikan bukan hanya audio visual tapi kinestetik juga kayak gitu. Jadi mereka itu saya harus benar-benar tahu kemampuan siswa itu satu persatu ibaratnya pasti berbeda-beda kayak gitu. Jadi besok selanjutnya coba untuk mengkaji lagi ke kemampuan siswanya masing-masing. Oh ya, jadi yang disampaikan Bu Jenny terkait strategi ya tadi salah satunya yang terakhir mengkaji ulang ya gaya belajar anak gitu ya. Mungkin kemarin sudah terkaji tapi pada saat pelaksanaan ternyata banyak yang harus dikembangkan begitu ya. Kemudian tadi yang dapat saya tangkap Bu Jenny terkait pada saat berdiskusi ya, ternyata itu anak-anak pada main HP sendiri gitu ya. Jadi anak sendiri sama musik, saya lagi observasi tapi mungkin ada beberapa anak gitu, tapi alhamdulillah sih bisa terarahkan ya Bu. Menurut Bu Jenny ini harusnya bagaimana ini pada saat anak sedang berdiskusi? Jadi harapan saya nih ya Bu, sikap anak pada saat berdiskusi itu ya anak itu lebih fokus, lebih antusias, terus habis itu apalagi kan ada diskusinya itu mix sama praktek ya Bu. Jadi harusnya mereka lebih ada kemauan untuk sesi tanya jawabnya itu pasti lebih asik lah ibaratnya, lebih terkuak lagi ibaratnya kayak gitu. Harapannya seperti itu. Jadi intinya kepenginnya siswanya mungkin saya simpulkan lebih critical thinking begitu ya. Jadi memecahkan masalah begitu tadi ya. Kemudian lebih mampu menganalisa begitu. Oke. Ya Bu Jenny tadi ya
Bu Jenny menyampaikan terkait salah satu yang Ibu anggap itu kurang maksimal itu di diskusi anak ya, di mana anak itu main HP sendiri, ngobrol begitu ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bu Jenny lakukan? Ya, Bu, jadi untuk yang sudah saya lakukan ke anak pun sebenarnya sudah bisa diatasi waktu pas proses pembelajaran kemarin. Ibaratnya kita arahkan lagi, jangan sampai mengganggu proses diskusi kayak gitu. Terus kemarin alhamdulillah proses berdiskusinya juga berjalan dengan lancar kayak gitu. Juga kita mungkin lebih memahami sekarang kita tidak bisa terbebas dari teknologi ya Bu. Iya. Mungkin pemanfaatannya aja yang mungkin kita harus benar-benar gunakan dengan baik kayak gitu. Kita dampingi dengan baik pada saat pemanfaatan teknologi yang ada pada siswa kayak gitu. Ya, jadi intinya penggunaan HP itu panjenengan dampingi begitu pada saat di kelas nggih dijor begitu walaupun memang di tempat kita kan memang bebas ya menggunakan HP karena memang IT-nya kita memang full ya mungkin pembelajarannya ibu dan segala macam gitu nggih itu. Oh ya Bu Jenny tadi sudah disampaikan juga terkait permasalahannya, kemudian menurut Bu Jenny ini hal apa sih yang sudah Bu Jenny lakukan yang perlu diperbaiki atau yang sudah bagus begitu, kira-kira apa saja Bu Jenny selama kemarin yang sudah dilakukan? Jadi untuk beberapa hal yang sudah saya lakukan ya Bu Sin, ibaratnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama Bu Sin yang sudah mengimbaskan saya terkait materi diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional ya Bu Sin. Itu ibaratnya buat saya itu yang harus betul-betul saya kembangkan kembali, ibaratnya harus saya pelajari lebih luas lagi, bisa nanti saya sering ngobrol atau sering sharing sama Bu Sin ya Bu Sin. Terus atau nanti saya bisa lihat di internet atau di media sosial, bisa saya cari artikel-artikel terkait pembelajaran itu, atau nanti kalau saya diizinkan atau ada kesempatan ada seminar-seminar terkait pembelajaran baik itu bukan hanya sekedar diferensiasi ya Bu, tapi ada pembelajaran yang baik untuk perkembangan anak. Saya punya harapan saya bisa mengikuti seminar-seminar itu. Terus selanjutnya saya punya harapan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, khususnya yang sifatnya diskusi kelompok. Harapannya nanti ke depannya pada saat diskusi kelompok, anak itu bisa lebih antusias, anak itu bisa lebih critical thinkingnya meningkat. Terus habis itu dia bisa mengatasi segala permasalahan pada saat berdiskusi. Jadi kegiatan di kelas proses pembelajarannya bisa maksimal. Terus saya Bu Sin kemarin mungkin saya ada kendala sedikit di ice breaking Bu Sin. Betul-betul ice breaking itu di saya itu harus benar-benar cari dulu kayak apa sih itu ice breaking itu yang pas buat posisi anak di kelas itu seperti apa, itu yang kadang masih ada kendala di saya kayak gitu. Jadi mungkin kayak kemarin saya ada terkendala di ice breaking kayak gitu. Ada lagi yang kendala saya itu di waktu Bu Sin. Jadi mungkin saya kedepannya akan mencoba memanajemen waktu saya agar bisa memanage dimana jangan sampai ada kekurangan waktu pada saat proses pembelajaran, karena kemarin ibaratnya pasti apalagi lagi keasikan diskusi tambah praktek lah, itu kan pasti memakan waktu yang cukup besar. Mungkin besok kedepannya saya akan mengkaji lagi bab-bab mana yang butuh untuk adanya waktu yang cukup lama, atau bab mana yang waktunya itu cukup singkat ibaratnya, dan itu nanti saya optimalkan seperti itu yang saya ingin perbaiki kayak gitu dan yang sudah saya lakukan. Oh gitu. Jadi bisa saya tangkap ya Bu Jenny tadi terkait pembelajaran berdiferensiasi di mana panjenengan itu pengen lebih meningkatkan kemampuan ya. Tadi panjenengan sudah menyampaikan solusinya bahwa panjenengan mau mengikuti pelatihan atau seminar-seminar apapun begitu ya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan tadi pembelajaran yang secara emosional, kemudian juga panjenengan juga
akan berbagi mungkin kolaborasi dengan saya. Jadi sebenarnya kita ini kok sama-sama belajar gitu ya, gitu mungkin dengan rekan sejawat juga. Jadi nanti kita mungkin sama-sama belajar yang saling sharing begitu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi terkait proses diskusi, panjenengan akan mengarahkan lebih ke critical thinking-nya begitu ya. Kemudian untuk ice breaking juga lebih bervariatif gitu ya. Kemudian yang terakhir manajemen waktu. Ternyata kemarin melebihi budget begitu ya. Jadi panjenengan akan memanage ulang begitu ya waktunya begitu ya, disesuaikan. Non sewu Bu Jenny, tadi sudah ada seminar dan manajemen waktu. Untuk critical thinking dan ice breaking-nya apa yang akan panjenengan lakukan Bu untuk menanggulanginya yang kemarin belum terlaksana dengan maksimal begitu? Iya Bu. Jadi saya punya rencana ini Bu untuk ice breaking. Mungkin saya lebih, yang pertama sih yang jelas saya akan sering ngobrol sama Bu Sin. Kayaknya ini Bu Sin ahlinya ice breaking kayaknya. Nanti selanjutnya saya bisa coba lihat di YouTube atau di sosial media lah ibaratnya tentang macam-macam ice breaking kayak gitu. Sebenarnya itu pun saya harusnya kan ada kayak gitu, cuma mungkin saya sendiri yang pada saat itu untuk mencari itu waktunya kadang nggak maksimal kayak gitu. Mungkin nanti lebih saya maksimalkan lagi karena ternyata ice breaking itu ngaruh banget pada saat proses pembelajaran. Jadi anak itu cenderung lebih ceria, lebih aktif, lebih kreatif, komunikatif ibaratnya karena di awal itu ada ice breaking gitu. Terus untuk satunya lagi untuk meningkatkan critical thinking anak kedepannya mungkin saya tambahkan lagi gambar-gambar, video, karena kan anak-anak kita tuh gaya belajarnya itu bukan hanya tadi yang saya cerita, bukan hanya audio tapi sudah visual kayak gitu. Jadi masalah kasus yang harus ditampilkan ke anak itu bukan hanya sekedar saya kasih cerita kasus, tapi saya butuh tampilan kasus yang sebenarnya, ibaratnya anak benar-benar lihat oh penyakit stroke ya benar-benar itu gambar banyak orang pasien dengan penyakit stroke yang nantinya mereka bisa kembangkan pada saat diskusi gitu. Atau bisa dari media pembelajaran saya nanti saya kembangkan di media. Jadi terkait ice breaking ini tadi jenengan akan mencari berbagai referensi begitu ya, berselancar gitu begitu ya, dengan berbagai macam contoh yang sudah ada mungkin nanti akan dikembangkan begitu ya. Kemudian untuk critical thinking-nya panjenengan akan menambahkan kembali video-video dan gambar-gambar ya yang mengacu langsung kepada kasus pasien gitu sehingga anak itu gambaran terkait pasiennya itu lebih jelas begitu nggih. Oh gitu Jenny, dari yang tadi solusi-solusi yang sudah disampaikan ataupun sebelumnya, dari yang sebelum tadi mencapai solusi sebelumnya yang sudah panjenengan lakukan itu ketika saya memberikan rank 1 sampai 10 nih Bu Jenny, ketika 10 itu sudah maksimal sekali kegiatan atau tindakan yang jenengan lakukan. Nah, sebelumnya jenengan punya nilai berapa ini? Saya harus nilai diri saya sendiri. Iya, apa itu biar tahu range-nya begitu. Kalau saya rank 1 sampai 10 ya Bu, saya masih di tahap nilai 7 Bu. Saya belum berani menilai saya di tahap 8, 9, 10 karena itu sudah maksimal sekali kayak gitu ya Bu. Jadi kenapa di 7? Karena saya merasa masih di situ. Nah, kayak gitu Bu. Kira-kira tadi merasa saya masih di situ gitu ya Bu Jenny ya. Kira-kira saya masih di situnya itu yang seperti apa Bu Jenny? Jadi kenapa kok saya masih di situ, masih jalan 7 ya Bu kayak gitu. Kalau saya boleh menyampaikan, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus saya rasional, terus habis itu saya juga sudah menampilkan memfokuskan pada budaya positif pada anak kayak gitu. Kalau saya insya Allah itu sudah tersampaikan kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang masih ada yang kurang dan harus saya tambahkan. Pertama yang tadi yang sudah saya sampaikan, ada harus dari ice breaking, saya harus ini, terus diskusi, bisa dari media, saya maksimalkan lagi lah. Masih beberapa banyak yang saya harus maksimalkan. Saya target saya 9 Bu Sin. Oke. Sudah nyebut sendiri ya. Target panjenengan itu 9. Nah, kira-kira seperti apa bayangannya target 9 itu yang ingin capai jenengan Bu? Iya Bu. Jadi saya kalau langsung 10 katanya kesempurnaan milik Allah ya Bu. Saya 9. Jadi kenapa kok target saya 9 yang saya bayangkan ya yang jelas
bukan pada saat proses pembelajaran, baik itu berdiferensiasi, memahami tentang pembelajaran emosional, terus budaya positif, terus habis itu anak secara berdiskusinya aktif, terus anak itu bisa meningkatkan critical thinkingnya, bisa memecahkan masalah pada berdiskusi, terus habis itu proses tanya jawab pada saat berdiskusi itu ada timbal balik proses tanya jawabnya. Terus anak lebih memahami lagi dari apa yang sudah kita pelajari di hari itu, kayak itu ibaratnya target saya. Yang jelas anak selesai pembelajaran saya bukan hanya sekedar memahami, tapi dia happy pada saat pembelajaran saya selesai. Oke, jadi dapat saya simpulkan ya Bu Jenny, intinya nanti angka 9 itu bayangannya jenengan itu anak itu akan lebih aktif, hasilnya lebih critical thinking, dalam tanya jawab lebih aktif gitu, kemudian lebih memahami materi yang disampaikan begitu. Oke Bu Jenny, selanjutnya Bu Jenny kira-kira nih tadi sudah punya banyak rencana ya gitu ya, kira-kira mau kapan ini actionnya ini? Iya Bu Jenny, untuk action ya Bu Jenny, kayaknya saya nggak mau nunggu-nunggu lama karena takut lupa. Jadi saya rencana nanti kalau misalnya ada besok sudah mulai ada pembelajaran saya lagi, mau saya mulai untuk memperbaiki sesuatu yang miss kemarin gitu, atau yang kurang kemarin, nanti coba saya masukkan lagi apa yang kemarin harus saya perbaiki, akan saya perbaiki secepatnya. Berarti begitu ada jadwal panjenengan langsung mipil memperbaiki begitu. Gitu. Kira-kira nih Bu Jenny, kira-kira ada nggak nih pihak-pihak yang akan Ibu ajak kerjasama gitu? Jadi mungkin beberapa pihak yang nanti akan saya ajak komunikasi ya Bu Jenny. Yang pertama jelas karena di sini ada Pak Kepala Sekolah gitu. Yang jelas yang pertama saya akan berkomunikasi dengan Kepala Sekolah, terus Kaprodi, selanjutnya ada beberapa guru yang terkait. Jadi jenengan bekerja sama dengan kepala sekolah mungkin terkait izin dan segala macam begitu, kemudian dengan rekan sejawat begitu, termasuk Kaprodi kan rekan sejawat begitu. Kemudian ini tadi sudah ada targetnya, kapan sudah ada yang pihak ingin ajak kerjasama gitu. Kira-kira ada lagi nggak rencana yang akan dilakukan, tambahan lain? Jadi rencana saya tadi mungkin sudah banyak yang saya sampaikan Ibu. Jadi saya yang jelas fokus saya yang pertama itu lebih banyak diskusi dan sama Bu Sin. Saya lagi kepengen banget sharing sama Bu Sin terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosio emosional, terus pengembangan budaya positif. Terus saya lagi pengen banget buat banyak banget diskusi ibaratnya. Terus saya punya harapan besar nanti kalau misalnya ada seminar dan sebagainya, saya diperbolehkan untuk ikut, atau mungkin kalaupun seminar itu di luar kegiatan sekolah begitu, saya pun nanti mau izin sama kepala sekolah. Mulai tadi saya sampaikan saya ingin komunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa mengembangkan diri saya, belajar lebih banyak di situ. Jadi untuk kelanjutannya intinya action dari semua yang tadi akan dilakukan gitu. Kalau dengan saya kita saling berbagi Bu. Saya juga sedang belajar, ini kebetulan masih dalam proses pembelajaran CGP. Kemarin memang saya sudah memberikan tentang materi, mengimbaskan ke teman-teman. Sebenarnya kita belajar bersama supaya berkembang bersama. Katanya belajar kan sepanjang hayat begitu. Ini kalimat bijaknya Bu Jenny, kita sudah berbincang-bincang panjang, lebar, tinggi gitu ya. Kira-kira bagaimana ini perasaan Bu Jenny setelah kita berbincang-bincang? Bu Sin, yang jelas yang pertama saya mengucapkan terima kasih sama Bu Sin. Dari awal kemarin saya ucapkan terima kasih, hari itu saya mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya rasakan. Yang jelas saya senang, terus habis itu saya jadi lebih terbuka pemikirannya terkait pembelajaran pada anak. Yang jelas kedepannya semoga dengan kegiatan ini saya menjadi lebih baik dalam proses mengajar. Ya, terima kasih Bu Jenny sudah mau bercerita pagi ini ya. Semoga rencana-rencana yang tadi sudah akan dilaksanakan bisa terlaksana. Kira-kira tadi kan Bu Jenny menyampaikan bahwasannya akan dilaksanakan secepatnya. Kira-kira setelah rencana itu dilaksanakan, kapan lagi nih mau ngobrol dengan saya untuk menceritakan kembali begitu apa yang sudah direncanakan? Yang jelas secepatnya Bu Sin, karena ngobrol sama Bu Sin itu
buat saya itu hal yang sangat menyenangkan. Rayu ini ceritanya. Iya. Nih. Jadi besok jangan bosan kalau saya tahu bosan, ayo kita ngobrol lagi kayak gitu. Karena saya masih kepingin banget banyak hal yang ingin saya pelajari dari musik. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kira-kira mau kapan Bu Jenny? Ya semoga minggu ini Oh. kalau nggak lusa, karena kan besok kalau nggak salah ada libur ya Bu Sin ya. Iya, oh iya betul. Jadi Sebenarnya ada ujian secepat anak-anak iya. ya. Jadi Oh, iya, iya. apa namanya? Kalau bisa secepatnya nanti gambarannya di tahun pelajaran yang baru saya sudah lebih siap buat menghadapi anak-anak yang baru. Oke, siap. Jadi silakan nanti kalau Bu Jenny sudah siap, silakan hubungi saya. Insya Allah saya setiap saat ketika memang tidak ada berbenturan dengan kegiatan lain ya, kita akan biasa ngobrol-ngobrol lagi begitu. Jangan bosan-bosan Bu Jenny. Terima kasih Bu Jenny atas waktunya. Terima kasih sudah bercurah-curahan hati begitu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita bersama Bu Jenny. Terima kasih Bu Jenny. Sama-sama Bu Sin. Selamat siang. Selamat beristirahat. Iya. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.